Penjara langit. Awas kau Angling Dharma! Tunggu pembalasanku! Awas kau Angling Dharma! Kami akan kembali lagi untuk menghancurkan negerimu! Gila, kita sudah bisa bertemu yang namanya Sudawirat, tapi belum bisa menangkapnya. Kalau begitu, kita bagi tugas. Kalian ikuti Sudawirat, aku melapor ke Gusti Raja Saputra. Ayo. Kelihatannya perang tidak bisa dihindari, Kandapati. Ya. Saya tidak ingin perang, tapi panggil dengan suara batin, Kanda. Agar Senopati Dharmayuda menyiapkan prajuritnya. Atur pengepungan. Baik, Dinda. Senopati Dharmayuda, dengarkan saya. Ini perintah terbaru Raja Prabu Angling Dharma. Senopati Dharmayuda. Iya, Sang Prabu. Ada apa? Kita berangkat ke Sewopi itu sekarang? Iya, Sang Prabu. Bagaimana dengan prajurit saya? Lihat, Senopati. Mereka juga ingin berperang. Semangat tempur mereka masih sangat tinggi. Di sana nanti kita akan menghindari perang, Sang Prabu. Saya khawatir semangat tempur mereka akan membakar nafsu untuk bertempur. Ini akan mengacau pengusiran damai yang direncanakan oleh Gusti Prabu Angling Dharma, Gusti Prabu. Jangan khawatir. Bagaimanapun juga, mereka akan tunduk pada perintah Senopati. Baik kalau begitu. Tolong sampaikan aturan main kami pada mereka. Senopati, saya sendiri yang akan menyampaikan dan memimpin mereka. Ayo jalan! Maju kita, rumah sono! Prajurit, maju! Jangan-jangan. Tidak.
tidak mungkin Prabu Anglingdarma menyerang mereka. Tapi ini wilayah Malwapati. Bisa saja mereka diserang, diusir. Apalagi mereka tahu kalau aku ada di sini. Apa yang harus aku lakukan? Oh ya, aku harus ke Malwapati. Harus. Ya. Ya. Prajurit Malwapati. Prabu Jayadipa. Ini benar-benar di luar dugaan. Malwapati membantu Prabu Jayadipa. Apa yang harus aku lakukan? Anglingdarma! Tidak usah basa-basi. Ada apa, Gusti Prabu? Saya mau bicara. Loh, kenapa bicara di sini? Kenapa tidak di pendopo saja? Agar kita bisa bicara baik-baik dari hati ke hati. Prabu Anglingdarma, kalau saya ini malu menjadi utusan Raja Kecil Jayadipa untuk seorang raja yang kondang seperti sampean. Segelaring jagat, ikut campur urusan kecil kami. Kericikan jadi gerojogan Prabu Mesa Tunggal. Perselisihan kecil bisa mengganggu ketentraman Malwapati. Harus segera diselesaikan. Nah, atas nama kedaulatan yang sah, tolong kembalikan Sawopitu kepada yang berhak, Prabu Jayadipa. Kamu dalam posisi terjebak, Anglingdarma. Di belakangku, prajurit-prajurit terlatih siap tempur. Dan pasukan panahku tinggal melepas busurnya. Mau lari kemana kamu? Oh, kalau pertanyaan itu dibalik, sampean mau lari kemana, Prabu Mesa Tunggal? Kalau kenyataan seluruh kedaton Sawopitu sudah dikepung oleh Wakul Binoyo Mangap, lihat. 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 Gila, aku dikepung di kedatanku sendiri. Dan kecerobohanmu di butulan belakang telah membuat prajuritku masuk dari belakang. Prabaskara, masuk! Megananda, kenapa bisa jadi begini? Kenapa butulan belakang bisa jebol? Kanda Prabu yang salah. Semua kekuatan pasukan Paduka kerahkan ke depan. Sedangkan protes saya tidak digubris. Kurang ajar. Berani-beraninya kalian menodong rajamu sendiri. Diwangkara, begini caramu mendidik prajurit. Hah? Ya, untuk menghadapi musuh, memang begitu Tuan Prabu. Musuh. Kalian
kalian memusuhi aku? Hei prajurit-prajuritku, jangan takut. Keberanian dan keterampilan kalian semua telah teruji. Maka demi rajamu ini, demi kebanggaan dan harga diri kalian semua, bagi kekuatan kalian, hadapi mereka. Serang! Ayo serang! Ayo serang! Itu menunjukkan mereka lebih arif. Dengan menghindari pertumpahan darah yang sia-sia. Ini nasib burukku. Nasib buruk masa tunggal. Kanda Prabu. Kanda Prabu. Kanda Prabu. Sudah, Kanda. Kanda Prabu, saya ikut merasakan rasa malu ini, Kanda. Ikut merasakan bagaimana rasanya menjadi yang kalah. Tapi inilah kenyataan. Kita harus terima, Kanda. Iya, kita memang harus keluar dari tempat ini. Tetapi pada suatu saat kelak, aku bertekad akan merebutnya kembali. Angling Dharma! Saya mengaku kalah. Tetapi perlu diketahui, tetap belum kalah dari Jayadipa. Pada suatu saat. Ingat, Saup itu tetangga terdekat Mahapati. Dan Prabu Jayadipa telah menjadi saudara terdekat Angling Dharma. Jangan disentuh-sentuh lagi. Silakan pergi. Dan tak ada satu prajurit pun yang akan ditawan. Kanda Prabu, mari. Kandapati, tolong atur bagaimana pemulangan mereka. Baik, Adi. Loh, ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa? Latihan ya latihan, Bu, jangan kesel. Kabur ya. Bagaimana tidak kesal? Kakang Sulima tidak pulang-pulang. Jangan-jangan kangen sama Tuan Suliwa ya. Udah tahu nanya. Bocah ayo gitu. Kenapa lu? Enggak apa-apa. Tadi? Nyusul sana, nyusul. Nyusul.
Jalan ini yang akan memisahkan kita ke tujuan masing-masing. Tantri ke kanan, Kakang ke kiri. Bagaimana? Kita berpisah sekarang, Tantri? Sudah semakin sore, Tantri. Kita harus keluar dari sini sebelum gelap. Jadi, kita harus benar-benar berpisah, Kakang. Ya, tujuan yang tak sama yang menyebabkan kita berpisah. Kakang tidak mau menyamakan tujuan. Kenapa tidak Tantri yang menyamakan tujuan dengan Kakang? Tidak. Tidak mau. Ya sudah, kalau tidak mau kita berpisah sekarang. Sampai nanti. Hiya, hiya, hiya. Aduh, bisa hilang lagi nanti seperti Suliwa dan Aditya. Kebetulan, arah angin ke arahnya. Aku mau pura-pura menjerit minta tolong. Telinga pendengar terlatih pasti mendengarnya. Kamu teriak karena mereka, Tantri? Tidak. Tadinya saya hanya pura-pura agar Kakang kembali. Ternyata Kelihatannya, kita memang harus selalu berdua. Siapa kalian? Aku Raja Saputra. Putra tunggal Prabu Raja Samuka. Dan mereka, Rupo dan Rupi, Senopati Agul Pusar Angin. apa maksud semua ini? Pusar Angin mau mengadakan perang besar. Perang? Pusar Angin butuh calon-calon senopati yang bisa diandalkan. Romo Prabu Raja Samuka meminta agar pendekar pedang kembar mau menjadi senopati Pusar Angin. Kalian Tantri tidak akan menjadi senopati untuk siapapun. Melihat pertarunganmu tadi, kami juga membutuhkanmu. Tidak, tidak. Itu tidak akan pernah terjadi. Kalau tidak mau diminta baik-baik, kami akan memaksa. Silakan. Apes kita, Kakang. Mungkin ini yang menyebabkan kita selalu berdua. Iya, kalian akan selalu berdua. Katakan pada Romomu, kami tidak bersedia menjadi senopati siapapun. Lihat saja nanti.
Tunggu! Mau dibawa kemana mereka? Permaisuri dan putra-putri Tuan mau diasingkan ke Pulau Sangiran. Sementara Tuan akan kami penjarakan. Kurang ajar! Saya ikut bahagia dengan kembalinya Sang Prabu ke Sawu Pitu. Tapi bagaimana perasaan Sang Prabu ketika proses pengusiran ini terjadi? Aku tidak ada. Dia pasti kecewa. Aku tidak melakukan apa-apa. Bagaimana aku bisa mendapat nama baik kalau akhirnya begini? Apa ini? Apa maksud semua ini? Siapa kalian? Kenapa kalian melakukan ini? Halimun. Ya, dengan Halimun aku bisa menghilang. Hah? Kenapa saya tidak bisa menggunakannya? Berhadapan dengan siapa saya ini? Hai! Siapa kalian? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Enak ya tinggal di sini? Ya, tentu saja. Rajanya kan kaya. Iya. Siapa yang tidak kenal dengan Prabu Angling Dharma? Coba lihat sini. Wah, ini baru benar-benar mewah. Kalau dikasih aku tidak nolak. Aku juga mau. Tolong pakaikan. Coba lihat yang lain ya. Kabar baik adik-adikku. Bagus ya. Kalian sedang apa? Kabar baik apa? Sawo Pitu sudah berhasil direbut kembali. Kita akan segera kembali ke sana, ke rumah kita sendiri. Ya. Oh, baru enak di sini, sudah harus boyongan lagi. Enak sih memang enak, Yunda. Tapi kan bukan rumah sendiri. Tapi lebih enak di sini kok. Ya sudahlah, lebih baik kalian berkemas. Jadi kita sudah siap kalau dijemput. Iya. Ayo berkemas. Iya. Cepat. Ayo. Nirmala, coba lihat yang satu lagi. Ya. Ini boleh tidak ya buat kenang-kenangan? Boleh. Boleh kalau mau dibawa. Mohon maafkan kenakalan dan kelancangan adik-adik saya, Kanjeng Gusti. Tidak apa-apa. Kalau memang untuk kenang-kenangan, seluruh yang ada di ruangan ini boleh kalian ambil. Terima kasih, Kanjeng Gusti. Terima kasih, Kanjeng Gusti.
Dayan. Bawa ini ya. Terima kasih. Terima kasih Kanjeng Gusti. Memalukan sekali. Bukan matur sembah nuwun yang kalian sampaikan, tapi malah dremis. Meminta barang-barang ini dengan alasan untuk kenang-kenangan. Kalian sadar tidak? Kalian bertiga ini adalah putri seorang raja. Kalian harus punya tata krama. Maafkan kami, Bunda. Kami tidak bermaksud. Cukup. Kalian nanti harus menghadap romo kalian untuk minta maaf. Mengerti? Iya, Kanjeng Ibu. Kasigihan Dawu. Seperti kalian ketahui, Kung Binatro Prabu Angling Dharma langsung jengkar ke Malwapati. Begitu sop itu diserahkan kembali kepadaku. Tidak ada satu syarat pun yang memberatkan sop itu. Beliau hanya berpesan, jaga ketenangan dalam negeri. Jaga hubungan baik dengan mancanegara. Menurut beliau, kita bukan saja tetangga terdekat, tetapi juga telah dianggap sebagai saudara dekat. Tetapi, ada satu yang mengganjal. Apa itu, Gusti Prabu? Sudawirat. Sudawirat? Sudawirat. Iya. Kalau Sudawirat datang ke sawah itu, kita harus rela menyerahkannya ke Malwapati. Sudawirat harus tetap dihukum karena kesalahan-kesalahannya. Gusti Prabu, itulah susahnya. Di mata kita Sudawirat menunjukkan kesetiaan dan kebaikannya. Ia bisa menyelamatkan Permaisuri dan para putri. Pendekar! Tolong! Tolong, pendekar! Pendekar! Tolong! Pendekar! Tolong! Mundur! Tapi bagi Malwapati, dia adalah borok yang harus dibuang. Ini yang membuatku jadi bingung. Romo, sampai sekarang Sudawirat belum juga menghadap, Romo. Iya. Ada apa? Apa yang terjadi dengannya? Inilah kemenangan kalau didapat dari orang lain. Kita jadi bingung membalas jasa dan bingung soal kecil Sudawirat. Coba kalau sebelumnya Romo tidak buru-buru dan menunggu saya. Mau menunggu bagaimana? Anda punya rencana apa? Penyerangan sendiri tanpa bantuan Malwapati. Pernah itu Anda kemukakan pada Romo? Belum. Memang belum. Tapi Indrasara, kamu, bagaimana kamu bisa ikut memikirkan penyerangan? Huh? Digigit nyamuk saja kamu sudah bingung seperti adik-adikmu yang manja dan takut menderita. Romo. Ah, sudahlah, sudah. Dewasalah dulu. Baru kita bicara. Baiklah Ramada Prabu. Mulai hari ini, saya tidak akan terlibat dalam pasowanan lagi. Biarkan. Biarkan saja. Mari kita lanjutkan pembicaraan kita.
Belum dewasa. Manja, sama nyamuk saja bingung. Haruskah aku menerima penghinaan ini di depan Pasuwanan? Hah? Indrasyara, Saya tidak terima. apa yang menyebabkan kamu menjadi seperti ini? Saya dihina di depan Pasuwanan, Bunda. Oleh Ramanda Prabu sendiri. Seharusnya kamu tidak menganggapnya sebagai suatu penghinaan. Tetapi anggaplah sebagai suatu teguran. Teguran seorang Romo kepada putranya. Romo memang lebih cinta kepada Rakanda Indrabrata, Bunda. Tidak, Indra. Jangan salah paham. Romo sangat mencintai putra-putrinya. Hanya saja kalian yang... Lihat saja. Kalau sampai Rakanda Indrabrata yang diangkat menjadi pengganti Romo Prabu, maka saya akan merebut sebelum penobatan dilaksanakan. Lihat saja. Indra? Yang mulia, Pangeran Raja Saputra telah sampai di depan Gapura. Katanya telah membawa pendekar terakhir yang dicari. Patih, buka pintu gerbang. Aku akan menemuinya di ruang tahanan. Baik, Yang Mulia. Sampai di mana aku? Negeri manusia siluman. Tidak salah lagi. Kelihatannya aku masuk ke negeri manusia siluman. Kamu kenal dia? Iya. Pendekar busuk. Dengan siapa dia? Kenapa bisa ikut-ikutan masuk ke sini? Kalau begitu, yang ke-10 itu juga pendekar. Untuk apa mereka menawanku dan menawan mereka? Tampaknya dia yang disebut-sebut sebagai Prabu Raja Sambuka. Kita dengar saja. Apa maunya?